Halo sahabat Ambis CG, selamat datang di Klinik Genius YouTube channel. Nah, kali ini bersama kami nih, kali ini kita akan belajar biologi bareng-bareng yuk. Nah, bab pertama yang akan kakak bahas kali ini, itu kita akan bahas tentang Kingdom Fungi. Oke ya, jadi yang akan kakak bahas itu adalah tentang kingdom fungi. Fungi itu artinya jamur. Jadi fungi itu diambil dari bahasa Latin yaitu fungus yang artinya mushroom atau jamur. Kakak akan bahas pertama kali tentang ciri umum atau karakteristik. Jamur itu termasuk ke dalam organisme eukariotik. Mungkin kalian ada yang pernah dengar ya tentang eukariotik atau prokariotik. Nah, eukariotik ini artinya adalah mereka memiliki membran inti sel. Ya, jadi mereka memiliki membran nukleus atau membran inti sel. Yang kedua, ciri yang kedua rata-rata atau umumnya fungi ini dia ada yang berupa uniseluler atau berupa bersel tunggal atau bersel satu. Nah, untuk yang bersel tunggal atau uniseluler ini biasanya dia mikroskopis sifatnya, jadi tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, membutuhkan bantuan mikroskop. Sedangkan kalau yang multiseluler, jadi selain uniseluler ada juga bentuk jamur yang multiseluler, artinya dia bersel banyak. Untuk yang bersel banyak ini, kalian bisa lihat tanpa bantuan mikroskop, artinya dia berukuran makroskopis. Mudah kan? Nah, ciri selanjutnya dari jamur yang ketiga yaitu tempat hidup atau habitatnya. Nah, di mana kalian bisa menemukan jamur? Jamur ini bisa kalian temukan di daerah yang lembab. Jadi jamur ini habitatnya hidup di tempat yang lembab atau kondisi di mana banyak terdapat air. Selain itu juga, tapi dia tidak bisa di perairan ya, tidak bisa di laut atau di sungai. Nah, selain itu juga di daerah yang kaya akan zat organik. Karena dia membutuhkan zat organik untuk hidupnya. Ciri yang keempat itu bentuk tubuh dari jamur. Nah, kalau kalian pernah lihat jamur yang ada di nempel di batang pohon, itu seperti tumbuhan kan ya? Nah, padahal dia itu berbentuk talus. Jadi dia itu apa artinya talus? Talus itu tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Sebaliknya, untuk yang bisa dibedakan akar batang daunnya itu disebut juga dengan kormus. Jadi untuk talus, ini artinya seperti lembaran ya, jadi dia adanya yang mirip akar, batang, atau daun, tapi tidak bisa dibedakan akar, batang, dan daunnya. Nah, bentuk tubuh dari jamur juga ada yang berbentuk hamir. Ya, hamir ini biasanya di fungi yang uniseluler bentuknya itu bulat, oval, atau seperti silinder. Kalau kalian tahu ragi, nah kalau kalian pernah lihat di dalam mikroskop, bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi seperti lonjong, seperti lemon. Ya, ini contohnya pada yeast atau pada ragi. Selain hamir, ada juga bentuk yang sering kita temui, ya, itu adalah bentuk kapang. Nah, kapang ini dia biasanya berupa koloni atau multiseluler. Ya, umumnya biasanya yang sering kita ketemui itu kapang yang multiseluler. Multiseluler ini dia bentuknya seperti benang-benang ya atau seperti kerak gitu ya. Ada yang seperti kerak, ada yang seperti kumpulan benang-benang halus, ada juga yang seperti mold disebutnya. Nah, contohnya kalau yang benang-benang halus itu ada di jamur pada tempe. Jadi kalau kalian lihat tempe, itu ada jamur yang melekat pada kacang kedelai. Nah, yang benang-benang halusnya itu adalah berbentuk kapang. Terakhir, ada yang bentuknya cendawan. Nah, untuk cendawan ini semuanya multiseluler, jadi kalian bisa lihat tanpa bantuan mikroskop. Untuk cendawan ini artinya dia sudah mirip seperti tumbuhan. Jadi dia memiliki yang namanya tubuh buah. Ya.
kalau di game Mario Bros ada jamurnya kan ya. Nah, jamurnya itu dia bentuknya cendawan. Jadi selain di games itu ya kalian juga bisa lihat langsung itu ada di jamur shiitake. Di banyak ya ada jamur tiram. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Ada tubuh buahnya. Ya. Lalu ciri yang kelima itu juga kalian suka lihat kan jamur tuh mirip seperti tumbuhan tapi dia itu bukan tumbuhan. Nah, karena mereka tuh berdua sama-sama memiliki dinding sel, tapi zat penyusun dinding selnya itu berbeda. Untuk dinding sel dari fungi atau jamur itu disusun oleh yang namanya zat kitin. Nah, jadi ngafalinnya zat kitin. Jadi fungi itu disusun oleh zat kitin. Selanjutnya, ciri yang keenam itu adalah penyusun tubuh dari jamur. Nah, jamur ini tadi kakak sudah bilang ada yang bentuknya benang-benang. Nah, penyusun tubuh dari jamur umumnya itu disusun oleh hifa. Ya, hifa ini apa? Hifa ini yang tadi benang-benang halus tadi ya. Jadi hifa ini adalah sel yang bentuknya memanjang. Jadi dia tuh memanjang bisa bercabang berupa seperti benang-benang halus ya atau filamen. Seperti itu ya. Nah, si hifa ini fungsinya untuk apa sih? Ya, biasanya fungsi hifa ini banyak ya. Salah satunya itu pertama dia untuk melekatkan diri, melekatkan jamur ya, melekatkan dirinya sendiri ke substrat, melekatkan diri ke substrat atau tempat tumbuhnya. Jadi kalau kalian lihat ada jamur yang menempel di pohon yang sudah mati atau ada di dinding, nah itu dia menempelkan dirinya dengan bantuan si hifa. Ya. Nah, hifa juga bisa berfungsi untuk reproduksi. Untuk hifa vegetatif, nah hifa vegetatif ini bisa berfungsi untuk reproduksi aseksual. Ya, biasanya lewat cara fragmentasi dari miselium. Dan untuk yang hifa generatif, nah ini dia bisa secara reproduksi secara seksual. Gitu. Jadi kalian bisa bedakan ya kalau vegetatif ini reproduksi aseksual, yang generatif itu reproduksi seksual. Untuk hifa vegetatifnya juga itu dia bisa berfungsi untuk penyerapan nutrisi atau makanan. Nah, bagian ujung dari hifa ini ada yang berfungsi untuk selain penyerapan dari nutrisi itu untuk penyerapan dari air. Nah, untuk bagian ujung yang berfungsi untuk penyerapan air dikasih nama yang khusus, ya disebut dengan yang namanya haustorium. Jadi gini ingat ya, kalau kalian haus pengen minum butuh air, nah ada haustorium. Jadi kalau di jamur itu untuk penyerapan air bagian ujung hifanya namanya haustorium. Nah, si hifa ini bentuknya ada yang tidak bersekat. Ya, jadi selnya memanjang tanpa sekat, kurang lebih seperti ini gambarnya. Ya, dia juga memiliki inti sel seperti sel pada umumnya, memiliki inti sel, memiliki membran sel, juga memiliki dinding sel. Nah, tadi dinding sel dari hifa dia disusun oleh apa? Ya, dinding sel oleh hifa itu disusun oleh zat kitin. Lalu yang titik-titik kakak gambar ini itu adalah nukleusnya atau inti selnya. Bagian yang kosong ini biasanya diisi oleh cairan sel atau sitoplasma. Nah, ini untuk hifa yang tidak bersekat karena intinya banyak itu bisa disebut juga dengan senositik atau soenositik. Jadi artinya untuk senositik ini dia memiliki banyak inti sel atau nukleus ya di setiap sel yang memanjangnya itu. Ya, hifa juga nanti bisa bercabang-cabang ya, tidak hanya satu cabang. Nah, selain yang tidak bersekat, ada juga hifa yang bersekat. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi dia ada sekat-sekat ya antar selnya, lalu ada nukleus di dalam setiap selnya. Nah, bagian luar itu sama ya. Dinding selnya disusun oleh yang namanya atau disebut zat kitin. Lalu ada nukleusnya, nukleus atau inti selnya. Lalu bagian kosong itu disebut sitoplasma. Biasanya itu isinya cairan sel. Nah, untuk yang bersekat dia memiliki septum.
Septum ini bahasa Latin dari sekat. Jadi ini contoh dari si hifa ya, kurang lebih seperti ini. Kita sekarang sebaiknya kita ciri yang selanjutnya ya, ke nomor 7. Nah, kumpulan dari hifa ada sebutan lagi nih. Jadi kalau tadi ada zat kitin, dinding sel dari hifa, nah ada haustorium, ada hifa, ada juga yang disebut dengan miselium. Jadi miselium itu artinya kumpulan dari hifa-hifa. Nah, miselium ini dia biasanya berupa seperti anyaman ya kalau kalian lihat di tempe, itu kan banyaknya benang-benangnya. Nah, itu berupa anyaman dari hifa-hifa yang bercabang. Jadi hifa tuh bercabang-cabang ya. Nanti bentuknya tuh ada yang mirip seperti akar, ada yang mirip seperti batang ya, namanya rhizoid atau dan stolon. Nah, itu terkumpul pada miselium. Sekarang kita coba contoh soalnya ya. Kakak punya dua soal di sini. Soal yang pertama, kakak bacakan ya. Pertama, satu. Jamur tidak memiliki kormus, tetapi hanya memiliki. Nah, kalau kalian ingat, tadi kakak sudah bahas ya tentang si kormus. Kormus itu artinya itu dia kebalikan dari talus kan tadi ya. Kormus itu dia memiliki yang namanya batang, akar, batang, dan daun yang sejati atau sesungguhnya. Jadi kalian bisa bedakan yang mana yang batang, yang mana yang akar, yang mana yang daun. Itu ciri dari kormus atau nama lain dari kormus. Nah, sedangkan kalau jamur, ini dia kalau jamur itu kan dia bentuknya talus ya. Jadi kita tidak dapat membedakan yang mana yang batang, yang mana yang daun, yang mana yang akar ya. Ada juga yang tadi kakak sebut ya. Ada juga bagian yang seperti batang namanya stolon. Ada juga bagian yang seperti akar itu disebutnya dengan rhizoid. Jadi jamur itu berbentuk talus. Nah, untuk soal yang kedua, kumpulan benang-benang halus pada jamur disebut, ini masih ingat kan? Nah, kita kembali lagi ke penyusun tubuh dari jamur. Siapa penyusun tubuh dari jamur? Ya, jamur disusun oleh yang namanya hifa. Ya, namanya kayak nama perempuan ya, hifa. Nah, hifa ini tadi kumpulan dari hifa disebutnya si misel, ya kan ya? Miselium. Jadi miselium itu nama lain dari kumpulan dari hifa yang bercabang. Gitu ya, banyak hifa itu disebutnya miselium. Mudah kan soal dari jamur ini? Nah, kalau begitu kakak cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga bisa membantu kalian belajar di rumah ya. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Keep ambis ya. Jangan lupa tonton terus video-video dari Klinik Genius. Jangan lupa subscribe, like channel, like dan share. Nah, sampai jumpa dan terima kasih.